Yang beneran di mana rumahnya? Ih, beneran Neng? Kemana ini? Neng, beneran? Ada perempuan dimutilasi gitu. Hah? Gimana coba? Gimana ceritanya? Kata orang sih, saya juga nggak tahu ya. Maksudnya gimana? Katanya sih dulu makam perempuan yang dimutilasi. Yang di sini tuh bagian kepalanya. Dikubur di sini? Iya, di belakang rumah. Ah, ada yang dikubur gitu. Cuma yang dikubur kepalanya teh. Iya, di sini bagian kepalanya dipisah-pisah jadi 7 bagian. Dipisah-pisah jadi 7 bagian. Iya. Ini merinding. Hingga saja nggak ada bulunya, men. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Ajis. Ya, sekarang saya berada di provinsi Sumatera Utara, teman-teman. Ya, ini dekat tempat wudhu itu dia ada makam utama. Kaget dengan kuntilanak. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Ajis. Dan kesempatan hari ini teman-teman, sekarang tanggal 22 Februari 2025 dan kita bakal berkunjung. Jadi gini ya, ini agak sedikit nggak masuk akal. Katanya di balik tempat ini ada satu keluarga yang tinggal. Karena keterbatasan info teman-teman, infonya cuman minim banget. Nah, ini adalah jalur utama atau jalur yang memang cuman ditempuh, nggak ada lagi akses. Nah, kita disuruh nungguin, katanya tuh anaknya suka pulang sekolah atau pulang dari warung atau pulang dari main di jalannya dari sini. Nanti kita tunggu di ujung sana lah ya. Mudah-mudahan ini agak sedikit deg-degan antara ketemu apa enggak, karena niat kita baik. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan ketemu. Amin. Dan saya udah bawa sesuatu yang nanti kita berikan ya, kita ada rezeki juga. Ini termasuk tanah yang nempel loh, tanah merah kayak gini nih. Nggak ada jalan lain, jalannya jadi ke sini, menuju rumahnya ke sini. Nanti kita disuruh nunggu. Kata yang ibu warung suka anaknya lewat sini nih. Karena kita nggak tahu rumahnya, ya udahlah. Kita tunggu. Patokannya ada keranda mayat atau katil ya. Nanti di situ tungguin aja. Anaknya suka pulang sekolah lewat situ. Terus bapaknya kalau kerja lewat situ. Ya udah. Ini jalannya becek banget loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lurus, nanti ketemu sama area pemakaman, terus itu aksesnya. Ya udah teman-teman, nanti sambil nunggu lah ya. Kita tungguin, mudah-mudahan kalau enggak ibunya atau suaminya yang lewat sini, nanti kita coba tanyain bener gak tinggal di sini. Nanti kita ketemu lagi ya. Jauh dong ini. Punten. Anybody home? Ada yang tinggal di sini? Assalamualaikum. Tuh udah kelihatan sih. Kayak ada keranda sebelah sini nih. Kayak ada saung-saungan. Udahlah, kita tunggu sini aja ya teman-teman. Nanti kalau misalkan ibunya ngelewat atau bapaknya ngelewat, kita bisa silaturahmi ya. Nanti kita ketemu lagi. Kalau sekolah ke sini juga, Neng. Iya. Neng siapa namanya tadi? Neng Anissa, sekolahnya ke sini. Iya. Beranian juga ya. Soalnya itu keranda mayat loh. Sebelah situ. Kalau ibunya ada, bapak? Ada.
Yang bener rumahnya ke sini. Di mana rumahnya? Orang nggak ada rumah kok di sini. Mana? Ini yang beneran di mana rumahnya? Ih, beneran Neng. Kemana ini? Neng, beneran? Oh ini nih. Oh ini rumahnya. Ada rumah beneran dong di sini. Ini bukan halu kan? Bentar men. Ini beneran rumah teh? Assalamualaikum. Salam. Teteh punten sebelumnya. Perkenalkan nama saya Ajis Nur Rahman. Ini teteh ada oleh-oleh. Oh, Tapi ini beneran ya? Ini rumah teh ya? rumah. Udah lama saya di sini. Dan ini juga ada rezeki buat teteh punten ya. Turun. Iya nggak apa-apa. Jadi sebelumnya saya mungkin bikin teteh kaget. Jadi saya udah dapat info dari teman, katanya tuh ada satu keluarga yang tinggal cuman dekat kuburan. Nah aku kan dari tadi siang ke sini, Oh, iya. katanya cuman nunggu anaknya suka pulang sekolah, dan kebetulan ketemu sama si Dede ini, Dede Nisa ya. Berarti kalau misalkan mau keluar jalannya ke situ doang, Iya, nggak ada lagi aksesnya. nggak ada. Kalau ke sana bawa motor becek soalnya. Jadi sekarang mah taruhnya di tengah makam. Oh gitu. Nggak bisa dibawa ke rumah. Kita di sini sama siapa aja berarti? Suami sama anak-anak. Ada suami sama anak-anak berarti ya. Kalau ini Dede siapa namanya tadi? Sopian ya? Sopian kelas berapa? 1 Kelas 1. Kalau Neng Anissa? kelas 5. Kelas 5. Berarti tiap hari ke situ tuh jalannya. Iya. Berani teh ya? Iya berani. Dan aku yang masih bingungin, kok bisa teh bikin rumah di, bisa dibilang ini nyempil banget, apa ya, orang panungtungan gitu, kayak apa ya, terpencil gitu. Kok bisa Ya, nggak mungkin bikin? di sini ada tanahnya dan mungkin di sini rezekinya. Jadi bikin di sini gitu. Iya. Nggak ada lagi teh sebelah sini rumahnya lagi, atau rumah Ada, tetangga buat gitu. Saya aja sendiri. Beranian loh. Dekat kuburan juga. Dan tadi aku ngedengar ada suara wawar-wawar yang baru meninggal tadi, innalillahi. Oh, iya. Itu kalau di ini kuburannya di sini juga dimakaminnya. Banyak Dimakam sih sini. makamnya di sini. Di sini makam Astana Kepuh, yang kepuhnya, yang makam Astana gedenya di belah sana. Berarti di sini mah bener-bener teteh doang nih sama Iya. keluarga yang tinggal di sini. Udah berapa tahun tinggal di sini teh? Udah 10 tahun lebih. 10 tahun lebih. Wow, luar biasa. Bapaknya kemana? Lagi ngarit. Oh lagi ngarit. Iya. Ini senengnya beranian Noneng Anissa. Kalau ke sana kemana teh? Ke sini. Ya, Ini kayak ada jalan lagi. Kemana itu? hutan di sana. Hmm. Ya, ada perkampungan. Ini bekas apa ya yang udah mulai rubuh? Kandang ayam tadinya terus rubuh. Ada hujan besar. Yang ada angin kemarin ya. Ya. Ini aku masih agak, sebenarnya agak takut kirain teh. Maaf ya, soalnya si Neng ini nyelonong, takutnya aku kasihanan. Apalagi kan di sini dekat area ini ya pemakamannya. Aku kira tuh nggak ada rumah dan ternyata ada rumah. Kalau ini berarti sumber air dari sini teh ya? Sumurnya dari sini. Airnya dari sini. Berarti kalau buat mandi, buat apa-apa berarti dari sini semuanya.
Cuman ada 3 bulan airnya. 3 bulan. Iya. Maksudnya 3 bulan? Musim hujan aja, nanti kalau musim kemarau mah ya ambil air. Ngegotongan dari lagi, tetangga. ngegotong lagi gitu ya. Iya. Oh. Kalau itu apa itu? Kandang. Kambing. Oh, kandang kambing. Ini bikin rumahnya teteh sendiri atau sama keluarga? Sama mertua. Sama mertua gitu ya. Iya. Berarti digotong-gotong teh ya? Kan soalnya mobil nggak masuk tak ke sini. Enggak masuk. Berarti digotong gitu. Pakai gerobak ya dari jalan. Nggak bikin di tempat lain yang lebih rame gitu teh, biar nggak apa ya, nggak terlalu sepi banget, nggak mencil banget gitu. Ya belum ada rezekinya buat dibikin di jalan. Tapi dulunya ini ya kayak semi hutan gitu, kebun ini ya berarti ya Iya, dulunya ya. hutan. Ya itu juga sebelum bikin rumah yang itunya tanya berani tinggal di sini, mau bikin di sini. Iya udahlah Bismillah aja. Iya soalnya teman-teman sekelilingnya kayak gini dan aksesnya tadi dari sini. Kalau misalkan mau keluar berarti lewat sini. Kalau mau sekolah lewat sini, ke pasar lewat sini juga teh ya. Iya. Neng emang nggak takut Neng? Terus kalau main lewat sini lagi gitu. Iya. Sekolah juga lewat situ. Iya. Jadi Sopian juga sama. Sama. Pinter ya. Kasiannya kalau musim hujan gini ya Kenapa tuh? becek jalannya. Iya becek banget makanya kalau kesini tuh. Jadi anak-anak suka pakai sepatunya di jalan makam itu. Kalau pakai ininya sepatunya berarti Iya. dari sini pakai sendal gitu ya. Sendal. Soalnya kan becek sepatunya kotor. Pakai sepatunya di sana. Berarti ke sekolah naik motor apa gimana teh? Diantar, nanti pulangnya sendiri. Pulangnya sendiri. Soalnya kan kendaraannya cuma satu, di bawah papanya nggak ada lagi ya, mau nggak mau dia pada jalan. Dan sepanjang jalan ini kalau misalkan malam ada penerangan gak teh? Kalau ini yang Ada, nggak ada. nggak ada. Seriusan? Iya, saya bawa senter kalau keluar malam. Pernah teh keluar malam teh? Pernah. Jalannya ke sini men. Biasanya cuma belanja kalau udah rumah udah rapi, habis maghrib baru belanja ke warung. Nah kita coba lihat sekelilingnya ya. Teteh izin ya. Iya. Nah teman-teman, jadi kalau misalkan kalau sore masih pagi siang nggak masalah lah ya. Kita lihat coba sekelilingnya. Ini kalau misalkan malam loh, kalian bisa bayangin kayak gimana gelapnya. Ini kita tarik lagi coba. Bang, ini mah di kebun nggak apa-apa, bebas. Bang, ini di hutan boleh nggak apa-apa kalian. Yang penting ini saya datang ke sini kan menunjukkan, ingin memberi tahu kalau misalkan di sini ada rumah yang ini gokil banget sih keberadaannya. Jadi mencil. Ada speechless, harus berkata-kata apa lagi. Makanya saya selalu nyiapin untuk selalu bersyukur. Terus kalau mau jajan gitu kayak si Dede ke sana juga teh. Iya. Dede juga kalau jalan ke sana jajannya. Ya. Oh. Rumah itu akses jalannya. Iya loh. Untung listrik di sini udah masuk ya teh ya. Listriknya udah masuk ya. Udah. Ada teh orang yang suka main ke sini gitu, saudara gitu, kayak temen teteh gitu. Kayak nanya ke teteh, beranian banget sih tinggal di sini gitu. Kalau teman sih nggak ada, saya kan orang jauh. Paling ibu mertua. Ke sini gitu Iya ya. sama bapak mertua. Kalau malam ada saudara Nggak gitu yang nggak ada. Kalau ke sana coba aku lihat ya. Penasaran euy. Ini sepedanya udah tertimbun. Teman-teman. Ini kandang, cuman kandang, dan kesana udah nggak ada jalan lagi. Ini akses depannya kayak gini.
Teteh, kan ini kan yang Teteh bilang kan dulunya berarti ini kebun kan ya? Masih banyak pepohonan gitu kan ya. Pas pertama Teteh memutuskan untuk tinggal di sini atau bikin rumah di sini, nggak mungkin langsung betah dong. Pasti ada rasa kayak takut, mau wajar waswas ya. Iya. Nah, Teteh punya pengalaman gak sih pas pertama banget tinggal di sini gitu? Kalau pengalaman sih saya sendiri enggak ya, paling ibu mertua saya sama adik ipar saya. Gimana tuh Cek, yang mereka ceritain? Ya mereka lihat sih ada apa ya, bayangan hitam-hitam. Kan dulu saya tinggal di sini sebelum ada listrik juga udah ditempatin rumah jadi. Ini tuh. Iya. Jadi takut ada apa-apa jadi ditinggalin biarpun nggak ada listrik juga. Berarti sebelum Teteh tuh ada yang tinggal di sini dulunya. Rumahnya udah jadi gitu maksudnya. Saya bikin jadi terus ditempatin langsung. Listrik belum ada pasang. Sebelum ada listrik pun udah tinggal di sini. Iya, masih ini. Dulu pakai apa penerangannya sebelum ada listrik? Damar. Pakai damar. Iya. Tapi nggak di sini terus, jadi nanti suka pulang ke rumah ibu mertua gitu. Kan belum ada apa-apa ya. Air juga nggak ada. Jadi kalau mandi pulang dulu ke rumah ibu mertua, nanti balik lagi ke sini. Selain cerita dari mertua, pernah nggak sih kayak ada yang cerita ke Teteh gitu pas kesini, atau mungkin Teteh pernah ngedenger dari orang gitu? Kalau dengar dari orang sih pernah, waktu rumah ini baru dibikin ya, udah jadi separuh gitu, kata orang ada yang lagi duduk di depan, di teras depan, yang ngeliwat ke sawah tuh, pulang mau maghrib pulangnya, kata orang itu. Tapi saya sendiri sih nggak pernah ya lihat. Nggak pernah ngelihat gitu ya, cuman katanya gitu. Kalau misalkan suami Teteh pun sama? Ya mungkin dia sih, ya mungkin kalau dia kalau taunya kalau saya tuh orangnya takutan, jadi nggak pernah cerita. Tapi kalau itu saya suka dengar kalau dia lagi ngobrol sama adiknya apa sama ibunya. Nah, maksudnya makam gimana Teh? Makam gimana ya, ada perempuan dimutilasi gitu. Hah? Gimana coba? Gimana ceritanya? Kata orang sih, saya juga nggak tahu ya. Maksudnya gimana? Katanya sih dulu makam perempuan yang dimutilasi. Yang di sini tuh bagian kepalanya. Dikubur di sini? Iya, di belakang rumah. Mana Teh? Ada di belah sini. Oh, Dede, Teteh tuh dengar dari ini? Dengar dari orang. Dari orang. Saya sendiri juga nggak tahu. Di sini ada makam juga? Ada satu itu yang makam wanita itu. Oh, ada makam juga ternyata di sini ya. Aku kira cuma makam yang gede doang Teh. Ini makam yang itu, cerita itu. Tahu Nyi Ronggeng, tahu siapa ya? Nyi Ronggeng? Iya sih kata orang. Dari sini di sini. Mana Teh? Ini Assalamualaikum ya kubur. Oh, ini kuburan? iya. Cuman gini aja pakai batu. Jadi ini kan masih katanya ya? Iya. Di katanya tuh ada yang dikubur gitu. Cuma yang dikubur kepalanya Teh? Iya, di sini bagian kepalanya dipisah-pisah jadi 7 bagian. Dipisah-pisah jadi 7 bagian? Iya. Orang bilang gitu. Itu cerita udah lama kayak gitu Teh? Udah dari zaman dulu mungkin. Udah ini mah kisah dulu. Tapi orang-orang sini tahu ceritaan itu? Kalau orang sini sih mungkin tahu. Orang sini asli ya berarti Iya, tahu ya? Tahu. Ceritaan yang Nyi Ronggeng berarti? Iya. Ih. Kirain Teh bukan kuburan itu Teh? Kuburan ya Teh? Kuburan. Sebelum Teteh bikin rumah di sini udah tahu ceritaan itu Teh? Belum tahu. Pas tahu pas di sini? Pas tahu udah tinggal di sini, terus saya ke warung, terus beranian bikin rumah di situ katanya. Ya harus berani lah, mau enggak.
Ya dimanapun tempatnya yang penting mah kita sopan ya teh ya. Sopan, terus gimana niatnya? Kalau niatnya kita baik ya pasti nyaman-nyaman aja sih, nggak masalah, namanya ceritanya teh ya. Historis pasti semua tempat punya ceritaan. Tergantung kitanya lah. Ya di sini mah alhamdulillah lah. Baik-baik penghuni kubur. Yang di jalan Nggak jadi bikin di situ rumahnya. nggak jadi. Emang kenapa nggak jadi? Jauh. Mungkin nggak sekuat teteh kali mentalnya. Mungkin dia beli yang di jalan. Kalau yang banyak uang. Orang sini bilang kalau saya dia jadi saya mungkin udah pulang ke rumah orang tua daripada tinggal di sini. Memilih untuk pulang ke rumah. Tapi kalau teteh emang enggak ya? Enggak, saya kan dari kecil udah mandiri. Jauh dari orang tua, Udah terbiasa ya teh ya. udah bisa mengerti keadaan. Teteh makasih banyak ya. Makasih banyak buat Teh Ella, si Neng Anissa sama dedenya. Nanti mungkin kalau ada kesempatan main lagi lah, belum ketemu sama Bapak ya. Nah, makasih banyak. Aku pamit ya Teh ya. Assalamualaikum. Oke teman-teman, dikarenakan ini udah sore, waktunya juga mepet banget. Yang pada ini sih banyak-banyak bersyukur ya, banyak-banyak bersyukur, gak boleh ngeluh. Apa yang kita miliki itu rezeki yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Inilah kayak gini lah. Emang gak habis pikir, kok bisa bikin rumah di tempat kayak gini gitu ya. Telolet tuh, telolet. Biar nggak keeng banget lah ya. Ya, jadi kalau misalkan keluar kayak gini nih, tuh. Nah, ini pintu satu-satunya masuk buat ke rumah Teh Ella. Dia lewat sini. Disambut dengan area pemakaman. Tuh. Ini kalau malam ya, coba kalian bisa bayangin sendiri kalau misalkan malam kayak gimana. Saya sih nggak bisa bayangin. Tuh, sekelilingnya makam, semuanya makam. Dan ini adalah keranda mayat. Pas tadi kita nungguin sebelah sini nih. Tuh, di kata teteh tuh ini keranda mayat yang baru. Dan sebelah kanannya ini adalah keranda mayat yang udah lama nih. Nah, tadi kita nunggu di sini nih. Ini keranda mayat lamanya. Ini aksesnya. Gimana? Masih kurang bersyukur. Harus bersyukur lah. Oke deh. Karena ini di penghujung acara, kita harus cabut. Punten Pak. Punten Ayah. Oke teman-teman, sepertinya ini udah sore juga, kita harus pulang. Ini udah mau hujan. Terima kasih buat teman-teman yang baru nonton. Mungkin bingung juga bang lagi di mana. Jadi sekarang saya berada sekitar penghujung Majalengka, mendatangi sebuah tempat. Ini adalah rumah satu keluarga yang bikin deket area pemakaman. Gila sih bang, luar biasa banget. Oke, terima kasih yang nonton video ini dan yang baru gabung. Saya minta tolong like, share, komen, dan subscribe channel biar makin semangat lagi di sini. Ajis Nur Rahman, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.